Baik, hari ini kita akan membahas tentang ubudiyah bab fikih. Sebagian besar beribadah itu harus dilewati dengan yang namanya bersuci. Nah, mulai bersucinya niku kebanyakan mayoritas menggunakan cara bersucinya menggunakan air, meskipun ada yang debu, ada yang lainnya cara menyucikannya. Tapi mayoritas dan umumnya kita menggunakan air. Perlu diketahui air-air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci yang sehingga ibadah kita menjadi sah. Ada 7 air di dunia ini yang diperbolehkan untuk bersuci. Yang pertama air dari langit, air hujan. Kalau bahasanya mau sama maul mator. Air hujan. Yang nomor 2 maul bahri, yaitu air laut. Yang ketiga maul nahri, nah, ini sungai atau bengawan. Mau tulisannya bengawan. Yang keempat maul bi'ri, air sumur. Yang kelima mata air, sumberan. Mungkin bisa kalau mata air dari sumberan seperti artesis ataupun di pegunungan. Mau salji yang nomor 6 niku baru es. Yang terakhir embun. Kesemuanya ini jadi nilainya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, kemudian es, embun niku bisa digunakan ataupun dirangkum dalam kalimat mana jalannya samai. Setiap sesuatu yang turun dari langit ataupun yang menyumber dari bumi, apapun bentuknya selama dia asli dari kejadiannya. Jadi diulang kembali contohnya, kalau air hujan ternyata warnanya merah darah, seandainya terjadi bagaimana Raja Fir'aun waktu itu tekon Nabi Musa ini ikuti udah merah, jangan-jangan air darah. Boten niki air hujan jadi kok karena asli dari langit. Nah, yang dipermasalahkan sekarang seandainya NASA niku menggunakan metode bagaimana biar keluar hujannya, dikasih obat dan yang lainnya, siapa tahu sampai sebegitu ya kekuatan NASA-nya contohnya. Itu bagaimana hukumnya? Ternyata yang disebar itu bukan berupa air tapi suatu yang najis. Itu baru ada pertanyaan yang dibahas kembali. Tapi ini intinya air hujan yang biasa kita lihat itu bisa digunakan untuk bersuci meskipun jatuh ke genteng dan yang lainnya, warnanya malah berubah. Selama perubahannya niku tidak berubah dari keasliannya. Kemudian air laut meskipun rasanya asin tetap boleh digunakan untuk bersuci. Air sungai pas waktu musim hujan kita tadi warnanya kan tidak bening. Bagaimana hukumnya? Tetap sah karena min asli al-baqi. Mungkin di pertemuan berikutnya akan saya terangkan pembagian air. Kalau ini kan macam-macam air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air sumur, mata air, ini apapun bentuknya yang keluar dari bumi, niku tetap boleh digunakan bersuci selama memang asli dari sananya. Beda lagi contohnya karena banyaknya industri, terus pembuangan airnya ternyata mereka tidak proaktif, tidak jujur, dibuang ke bawah tanah karena di tanah biasa bawahnya batuan, di bawahnya lagi ada sungai bawah tanah. Jadi kalau dibuang akhirnya akan terkontaminasi dengan sumur-sumur yang lainnya, contohnya malah kucing dan yang lainnya. Dan itu juga perlu penelitian, boleh tidak min asli al-baqi enggak? Ternyata contohnya di dekat yang tadi di sini ada pabrik krecek yang selalu airnya itu boten wonten Mas. Di sini tidak ada contoh. Jadi masanya itu wonten di dusun sebelah.
niku pas waktu enten pabrik mie. Ya niki ada pabrik mie, pembuangan airnya damel nguleni itu temundi, padahal temundi ternyata ada formalinnya. Mereka yang bercerita itu orang-orang yang kerja di situ. Pas waktu namun, wes pokok oleh bakso ben oleh tok lek mie wis tak pangan aku ro mari. Lah piye wong formalin barang iki ngoten. Jadi sing contohnya ngoten, tapi ketika masuk harus dilihat bahwa dengan menjatuhkan pangsa pasar ngoten. Maksudnya seperti itu sampean. Ya, nilai airnya yang dibuang itu kotorannya nopo limbah airnya sehingga terdekat dengan pulau itu padahal bayangannya sok anak pituli sing terdampak. Sekarang mereka setelah mendapatkan uang kompensasi pun gak cukup tinggian begitu oleh tugas toyo air bersih. Kalau hanya untuk mandi mungkin serapopo lah pokoknya sabun, tapi kalau untuk air minum mereka sudah sampai ngotot di padahal masih berapa tahun. Jadi teken pabriknya saya lihat sampai sekarang pun mereka sudah mendapatkan apa yang mereka izinkan. Karena terdekat. Mungkin sing guyon, penting masalah mutu sembarang, penting saya ini debite. Ya ini akhirnya terjadi benar-benar. Mau lebih mau laini mata air, kemudian es salju. Jadi seandainya kita ini mendapat bonus ke Eropa, ke Jepang, pas wae musim salju. Jadi betul salah, tapi air salju pun bisa digunakan untuk bersuci. Yang embun, yang terakhir air embun ini loh. Ada embun caranya pripun to, Mas? Kalau setiap pagi ini kan namun embun nempel di dedaunan. Terus kan ngumpulnya terus pripun? Ternyata ada. Tenggen gurun pasir, kalau niku ningali teng YouTube salah satu pokok contohnya Afghanistan, bahkan bahasa Tantan itu. Mereka di pegunungan karena tempatnya tandus, damel jaring berkilo-kilometer. Di bawahnya jaring, niku wonten nopo pipo kecil-kecil ngoten. Dan ternyata pas waktu setiap pagi embun itu kan nempel di situ. Dan ngumpul jadi satu akhirnya mengalir ke rumah penduduk. Oh, maksudnya bisa menyampaikan maksudnya embun sampai bisa digunakan bersuci ini. Ada yang ditanyakan terkait itu dia? Jadi apa yang saya sampaikan ketika saya sudah tanya tidak ada pertanyaan cukupkan, maka saya anggap bisa mengerti dan paham. Mungkin selain ini bisa maju menerangkan ini. Kita nilainya berarti maju dulu, terus nopo tos yang keliru ini nopo, ngoten kan saja biasa saja. Sampun.